Halo pemirsa yang budiman. Terima kasih yang udah setia mantengin video Bobo Jerman. Ini suasana kemarin ya, hujan deras dan juga bukan cuma hujan air tapi juga hujan es. Ya, ini sampai meluap airnya ke jalanan dan juga suami saya pulang bawa satu kantong plastik penuh es. Es batu. Ya, masih hujan terus ya, tapi mobil saya jadi bersih. Kemarin kan saya udah bersihin ininya ya, dalamnya. Sekarang luarnya juga kesiram air dari kemarin, hujan gede kemarin. Terus hujan kemarin sore, malam, sampai pagi ini juga hujan. Wih, siapa parkir begini? Wah, kok jadi begini? Tunggu saya pikir dulu. Kemana sebaiknya? Saya bingung. Begini. Begini saya parkir. Alah. Hari ini saya mau ngomongin tentang kesehatan mental. Udah lama saya nggak ngomongin tentang kesehatan mental ya. Jadi saya kan kerja di rumah sakit jiwa ya, dan penyakit mental itu kan macam-macam ya. Bukan berarti semua orang gila gitu ya, yang ketawa sendiri atau ngamuk-ngamuk gitu ya. Ada macam-macamnya kan ya, tapi banyak juga yang depresi ya. Depresinya parah. Kalau yang ringan biasanya nggak perlu masuk rumah sakit kan. Kalau yang beberapa kali berusaha bunuh diri karena depresi itu biasanya harus masuk rumah sakit ya. Terus kemarin ada pasien yang ya nangis-nangis gitu. Dia bilang dia nggak bisa tidur semalaman, dan ini salah satu gejala depresi ya. Kalau mungkin ada di antara kalian yang merasakan kesehatan mental kalian memburuk ya, seperti kehilangan semangat hidup ya, seperti nggak ada semangat gitu ya. Ini adalah salah satu gejala depresi. Terus nggak bisa tidur ya, kesulitan berpikir, berkonsentrasi. Dan kemarin saya nonton juga di YouTube ya, seorang dokter bilang, saya kan bukan dokter ya, saya bukan psikolog gitu ya. Jadi saya juga seorang penderita ya. Jadi saya banyak belajar ya. Saya mencari informasi tentang hal-hal yang berhubungan dengan apa yang menarik minat saya dan apa yang saya alami, yang sekiranya perlu saya ketahui dan penting untuk diketahui. Terus dokter ini bilang salah satu hal yang sangat-sangat penting untuk kesehatan mental kita adalah ya tidur. Ini yang banyak orang tidak menyadari ya. Bisa juga salah satu gejala depresi itu banyak tidur. Ada orang yang kerjanya tidur mulu kan, dia nggak semangat ngapa-ngapain gitu ya. Terus jadinya mengurung diri, menarik diri, dan banyak tidur ya. Seperti menyerah dalam kehidupan dan memutuskan untuk menarik diri kayak gitu ya. Tetapi di sisi lain ada juga yang nggak bisa tidur. Padahal kita sebagai manusia, kita perlu yang namanya istirahat ya, tidur. Jadi otak kita ini nggak maksimal kalau kita kurang tidur. Nah ini yang
menjadi salah satu faktor ya, waktu saya punya anak masih kecil-kecil gitu ya, anak semua balita 3. Waktu itu benar-benar saya kurang tidur ya, jadi kadang-kadang saya nggak bisa tidur lebih dari 2 jam 3 jam itu, terus kebangun terus kan, namanya punya anak kecil, kadang-kadang ada yang nangis kalau malam tiap 2 jam sekali kadang-kadang kayak gitu ya. Jadi tubuh saya, otak saya nggak berfungsi maksimal kan, jadi kerja keras gitu, akhirnya ini sangat berpengaruh buruk pada kesehatan mental. Jadi kalau orang yang nggak bisa tidur atau bahkan berhari-hari nggak bisa tidur, ini harus dicari jalan keluarnya ya, karena tubuh kita ini membutuhkan istirahat, tidur ya, dan di saat tidur ini kan tubuh kita memperbaiki sel-sel yang rusak. Jadi kalau kita tidak mendapatkan ini, banyak sel-sel tubuh kita yang rusak yang tidak diperbaharui kembali, dan ini efeknya tidak bagus kan ya, kayak begitu. Nah sekarang saya mau parkir, saya sudah sampai. Saya hari ini lebih cepat ya. Hari ini sedikit lebih cepat karena saya tidak mau terlambat lagi. Kemarin saya udah terlambat gitu. Kayaknya saya masih perlu sedikit mepet dulu. Nanti lanjut lagi ngobrolnya tentang kesehatan mental, dan kalau ada di antara kalian yang merasakan gejala-gejala seperti itu, segera kalau bisa ya konsultasi sama dokter dan dicari jalan keluarnya ya. Kalau misalnya berhari-hari merasa terus sedih, murung ya, banyak pikiran, nggak bisa tidur, itu bisa saja kita mengalami depresi. Hujannya udah berhenti dan saya udah selesai kerja. Sekarang mau belanja dulu sebelum masak, pulang ke rumah. Dan ya namanya pasien di sini kan macam-macam ya penyakitnya. Terus tadi ada yang pasien yang memang dia katanya sih dia masuk di situ karena dia nggak mau minum obat ya. Emang sih kayaknya dia nggak terlalu parah, cuma hari ini dia ngamuk-ngamuk, marah-marah sama perawat karena dia mau keluar gitu kan, dia nggak mau tinggal di sini. Jadi kalau yang nggak terlalu parah kan nggak harus dirawat di rumah sakit ya, jadi asal teratur minum obat kayak saya. Gilanya nggak parah-parah amat gitu ya. Jadi ya masalahnya kadang-kadang orang nggak mau minum obat, jadi dia merasa memang betul ya, obat ini kan bahan kimia yang memang efeknya juga kurang bagus buat tubuh kita. Tapi katakanlah kita punya penyakit lain ya, penyakit darah tinggi misalnya, tetap efek obat ini lebih baik buat kesehatan kita dibanding kalau kita tidak minum obat ya. Mengerti ya maksud saya? Lebih apa sih lebih banyak mudaratnya atau gimana, nggak tahu. Pokoknya dibandingkan kalau kita nggak minum obat, itu efeknya bisa lebih berbahaya gitu ya maksud saya. Jadi sayang sekali ya, banyak orang takut minum obat walaupun itu sangat-sangat dia perlukan ya. Karena ada penyakit yang memang perlu obat gitu loh, nggak bisa tanpa obat ya. Saya pernah bahas ini juga di video yang lain ya. Jadi nah terus karena pasien ini nggak mau minum obat, terus saya bilang sama dia, saya cerita ya, saya bilang saya kalau nggak minum obat ya begitu, kalau lagi
baik ya baik, tapi kalau lagi kewalahan gitu ya, lagi banyak stres, bisa nggak baik gitu. Makanya obat ini perlu untuk kayak menstabilkan gitu ya emosi kita ya, supaya kita tidak melakukan hal-hal yang merugikan kita ketika kita ada di dalam kondisi sakit ya. Terus yang lucu ya, yang lucu tadi ada satu lagi pasien, kayaknya baru ya, saya baru lihat sih, dia baru masuk. Ya pasien ini ngobong terus nyerocos terus ya, terus kata si pasien yang nggak mau minum obat ini, dia bilang begini, saya tahu kenapa kamu masuk rumah sakit ini, kamu gila kan? Aduh, dia bilang kamu gila. Yang namanya rumah sakit jiwa, semua orang juga, baik yang sadar maupun yang tidak sadar, yang mau mengakui atau yang tidak mau mengakui, sebetulnya semua orang itu sebenarnya gila. Cuma kadar gilanya beda-beda. Ya. Dan banyak yang gak nyadar kalau dirinya gila. Ya, dan juga banyak yang gak mau mengakui. Gitu loh. Mendingan orang gila yang nyadar, yang tahu kalau dirinya gila, daripada orang yang pura-pura waras, yang belaga waras padahal dia gila. Bukan maksudnya mau apa ya? Bukan maksudnya mau ingin orang ini ya. Gak perlu malu gitu dengan penyakit mental ya. Namanya kita manusia punya emosi ya, punya jiwa. Kecuali kalau kita nggak punya jiwa, berarti nggak bisa kita kena penyakit jiwa. Kalau yang namanya semua manusia punya tubuh, jiwa, ya, roh, raga, berarti bisa. Ya, ada di antara kita yang nggak pernah sakit kepala, yang nggak pernah kena flu, nggak ada kan? Tapi kayak suami saya, dia itu nggak mau ngaku kalau dia sakit. Jadi kalau dia menunjukkan gejala-gejala flu, ya, saya bilang, kamu sakit ya? Dia bilang, enggak, saya nggak sakit. Saya nggak bisa sakit, dia bilang. Orang saya itu dari kecil itu nggak pernah absen sekolah, nggak pernah sakit. Saya nggak bisa sakit. Padahal nggak ada yang namanya manusia itu kebal terhadap penyakit. Nggak ada manusia yang tidak pernah sakit. Cuma banyak manusia yang tidak mau mengakui kalau dia itu sakit. Kalau orang yang sadar dirinya sakit, lalu mencari pertolongan, melakukan tindakan untuk mengobati penyakitnya, maka nyawanya bisa diselamatkan ya. Atau mungkin yang kalau penyakit ringan, nggak parah gitu ya, kayak cuma flu begitu kan, kadang-kadang tidak perlu obat sebetulnya ya, cuma perlu istirahat ya, tidur cukup, terus makanan yang sehat, banyak minum, bisa sembuh sendiri gitu. Juga penyakit jiwa juga kalau ringan-ringan aja, dengan olahraga teratur ya, dengan support system yang bagus ya, ada keluarga dan teman-teman yang mendukung, yang bikin dia bersemangat, kembali happy ya, itu bisa nggak pakai obat, nggak perlu obat gitu ya. Jadi kita tapi jangan mendiagnosis diri sendiri ya. Kalau kita merasa kewalahan berat, mungkin itu tandanya kita harus ke dokter yang ahli ya, ahli jiwa. Terus kalau ringan-ringan aja ya, saran saya sih menurut yang saya pelajari, yaitu ya, sering-sering kita merawat diri ya, dengan istirahat cukup, makan sehat, terus bersosialisasi dengan teman-teman yang membuat kita bersemangat, yang membuat kita happy. Jangan banyak berhubungan dengan orang-orang yang toxic, yang negatif, yang bikin kita tertekan ya. Itu
eh, kita harus berani ngasih batasan sama orang-orang seperti itu, karena orang-orang seperti begini seringkali menjadi sumber penyakit mental gitu ya, karena mereka yang tidak mendukung kita justru bahkan bisa membuat kita makin down. Jadi hindari kontak dengan orang-orang yang seperti ini, yang toksik, yang beracun, yang negatif ya. Jadi itu saran saya ya, menurut pengalaman saya pribadi dan juga menurut apa yang saya pelajari ya. Jadi mudah-mudahan video ini bisa menumbuhkan kesadaran ya buat mungkin kalau ada di antara kita yang merasa mulai kurang seimbang ya, atau kurang sehat secara mental, jangan malu untuk mengakui dan mencari pertolongan ya. Seringkali kita malu karena ada stigma. Justru saya di sini saya mau mematahkan stigma orang yang berpenyakit mental ya. Banyak teman-teman saya yang merasa tidak nyaman waktu saya membawa topik ini, karena menurut teman-teman saya itu nggak sakit gitu loh. Jangan ngaku-ngaku sakit jiwa gitu kan, kayaknya kesannya negatif banget gitu, kesannya masa sih kamu nggak malu gitu ya ngaku-ngaku gitu. Justru ini yang mau saya patahkan gitu. Jadi semakin kita menyadari bahwa ini bukanlah penyakit yang memalukan, ini sama kalau kita punya penyakit lainnya gitu, nggak lebih rendah atau nggak lebih parah gitu ya, dibandingkan kalau kita kena kanker, kena darah tinggi gitu kan. Orang nggak perlu malu kan gitu, bahkan orang bersimpati kan sama orang-orang seperti ini. Nah jadi saya pribadi, saya tidak menganggap rendah ya pasien-pasien di tempat saya kerja. Justru saya punya empati sama mereka, karena saya tahu mereka sebetulnya orang sama seperti kita, orang biasa seperti kita yang kebetulan mereka memang punya penyakit gitu kan. Ada orang yang punya penyakit kanker, ada orang yang punya penyakit ringan seperti flu gitu ya. Ada juga orang yang punya penyakit mental. Jadi ini wajar dan bisa terjadi sama siapa saja, mungkin sama orang terdekat kita, sama keluarga kita, dan kita harus mengerti gitu ya, punya kesadaran supaya kita bisa membantu mereka mengatasi penyakit mental ini. Oke, sampai di sini video saya kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa membuka wawasan kita sedikit ya tentang kesehatan mental, tentang penyakit jiwa. Jadi tidak perlu ada stigma yang negatif tentang penyakit mental atau penyakit gangguan jiwa. Oke, terima kasih yang udah nonton. Dah.